Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sungguh ketika tahun 2020, 2021 kita para pekerja buruh dan juga seluruh rakyat Indonesia itu dihantam pandemi. Yang paling merasakan betapa pahit yaitu pekerja buruh. Saya katakan demikian. Kenapa? Di situasi tahun 2020-2021 itu pandemi melanda, satu upah buruh nggak naik, banyak pekerja yang di PHK massal. Di saat pandemi, sudah kena pandemi, kena COVID, mereka di PHK pula. Ada yang banyak dirumahkan, upahnya tidak dibayarkan. Ditambah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Meskipun pada tahun 2021 undang-undang tersebut juga dinyatakan inkonstitusional. Majelis hakim menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi fakta di lapangan, Undang-Undang Omnibus Law tersebut masih terus dilakukan, diimplementasikan oleh para oknum-oknum pengusaha yang ada di Indonesia. Akibatnya apa? Kawan-kawan mudah sekali, kawan-kawan pekerja buruh di PHK begitu saja, tanpa ada alasan apapun, ya, tanpa ada perundingan sebelumnya secara sepihak. Betapa mudahnya, saking mudahnya mereka pagi bekerja, sorenya langsung dikenakan PHK, begitu saja. Udah gitu pesangonnya nggak dikasih. Jadi kalaupun mau dikasih pesangon, mereka harus berjuang dulu. Ini luar biasa. Kalau ada serikat pekerjaan dalam perusahaan tersebut, kalau nggak ada, makin menderita mereka. Ditambah lagi tahun 2022 muncul kenaikan upah rata-rata UMP itu hanya sebesar 1,69%. Padahal pada saat itu 2022 itu, ya pada saat UMP itu ditetapkan yang naiknya hanya rata-rata 1,09% tersebut, inflasi sudah di angka 4% tuh, kurang lebih. Ya, di angka 4%. Ini nggak naik, namanya malah nombok gitu loh. 3% nombok. Udah nggak bisa, udah 3% malah nomboknya. Artinya udah semakin sangat-sangat miskin. Belum lama kita menyampaikan bahwasannya Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Tapi faktanya kita dapat kado yang sangat-sangat pahit. Kalau kata Bu Sunardi tadi, kado istimewa, bagi kami sangat-sangat pahit, bagi para pekerja buruh kita khususnya. Kenapa? Upahnya sudah murah, inflasi tinggi, ternyata pemerintah tidak punya kepekaan sosial. Presiden memberikan pidatonya, harusnya memberikan pidato yang sangat membahagiakan, memberikan kabar baik kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pekerja buruh. Tapi ternyata dijawab, dikatakan bahwasannya akan berencana menaikkan BBM jenis Pertalite di sekitar bulan September tahun 2020. Sebelumnya sudah ada kenaikan BBM pertama. Memang kita nggak pakai, buruh pekerja nggak menggunakan Pertamax lah, ya. Tetapi konyolnya Pertamax dinaikkan, Pertalite dihilangkan, quote-unquote. Kuotanya sulit para anggota kami. kami para pekerja buruh itu mencari Pertalite itu sulit dipastikan. Sehingga terpaksa kami mengisinya dengan Pertamax. Makin miskin. Ini kepaksa. Upah sudah tidak naik yang sangat tidak layak, ya. Sekarang akan dinaikkan. Tentu kalau pemerintah sekarang ini berencana akan menaikkan BBM yang disubsidi Pertalite, ini sungguh ini di luar kemanusiaan kalau menurut saya. Apalagi harga minyak dunia turun loh. Harusnya kan harga minyak dunia turun, kenapa ini naik? Malah naik kan, dengan alasan katanya APBN kita tuh nggak cukup, ya, untuk mensubsidi ini. Saya memberikan saran, bukan saran, saya minta nih dengan tegas gitu ya, seluruh lembaga negara, baik itu di yudikatif, legislatif, dan eksekutif, ya, seluruh pejabat-pejabatnya tanpa kecuali tolong cabut subsidi mereka. Mereka itu gratis loh, BBM-nya, dan mendapatkan fasilitas penuh gratis juga dari pemerintah dan negara. Bayar tol juga gratis ya? Saya wallahu alam bisa, gitu. kita bisa lihat nanti mereka menggunakan kartu bypass gratis atau tidak. Tapi ini akan kita tanyakan segera, ya, akan kita cari segera, dan kita akan publish segera nih, kalau memang mereka masih gratis. Cabut, mereka harus bayar. Yang justru jangan kemudian membebankan APBN katanya sudah bleeding, ya, tidak mencukupi, kemudian malah rakyat kecil yang ditekan. Jangan, Pak Jokowi. Saya minta itu semua fasilitas yang sangat-sangat menggiurkan bagi para pejabat-pejabat yang ada di eksekutif, yudikatif, dan legislatif
itu agak dicabut. Mereka harus bayar itu BBM itu gitu Beli, loh. harus Harus beli. bayar, harus beli Iya, gitu iya, loh. iya. Jangan Mereka gratis. jangan gratis. Itu dulu buktikan. Hmm. Jangan mereka menggunakan fasilitas yang begitu enak ya secara gratis. Rakyat yang ditekan. Yes. Ini rakyat ini tidak bisa menahan lapar, Pak. Tidak akan bisa menahan lapar gitu ya. Udah sangat-sangat menderita. Jadi kalau dikatakan dampaknya seperti apa? Kalau disampaikan oleh kawan-kawan pengamat ekonomi itu, kalau Pertalite dinaikkan 10.000 per liter, ya, jadi harganya 10.000 per liter, maka kemungkinan akan nambah orang miskin menjadi kurang lebih 100.000. Iya. 100.000 orang miskin. Iya, iya, iya. 100.000 orang miskin. Sudah ditambah sebelumnya kurang lebih ada 28 Juta, jutaan. ya 29 juta. Ya, orang miskin Indonesia itu tambah lagi. Lebih, ya. Itu perhitungan pengamat. Saya yakin lebih daripada 100.000 Iya. orang miskin tambah dengan Iya. kondisi Pertalite. Persoalannya ketika BBM itu dinaikkan, bukan hanya BBM yang naik, Pak, tetapi Harga bahan pokok. semua harga bahan pokok itu ikutan naik. Iya, iya. Gitu loh. Ini Efek bakalan domino yang ditimbulkannya ya luar biasa. efek domino yang ditimbulkan, daya beli turun, dan aneh bagi saya adalah inflasi tinggi nih. Iya, naik inflasi. Inflasi tinggi, Iya. kok berani-beraninya gitu loh. Iya. Ini luar biasa nih, daya beli akan turun habis nih. Jadi jika Jokowi menaikkan harga BBM ini sama dengan kebijakan nekat ya. Sangat-sangat tidak peduli. Bukan nekat, brutal. Brutal, kok ada brutal. Tidak peduli terhadap Iya, iya, kondisi iya, iya, iya. rakyatnya Iya, sendiri. iya, iya. Ini mau dibawa kemana gitu? Rakyatnya sendiri sedang susah gitu. Iya, iya. Saya menghadapi, kami di aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menghadapi setiap hari orang itu ter-PHK Iya, iya. secara sepihak. Ah. Kalaupun di PHK mereka mendapat pesangon, itu nggak dapat pesangon, harus berjuang dulu. Iya, iya. Ya baru dapat itu pun berjuang nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun Iya. baru dapat. Baru kemarin salah satu anggota kami di sektor makanan terkenal, orang punya asimnya Iya, Amerika. iya. THR-nya nggak dibayar tahun 2000. PT apa namanya tuh? Tahun ada lah ya. Gitu ya. Tapi sudah kita kampanyekan juga dan Oh, iya, sekarang iya. sudah dibayar sih. Oh, Karena iya. kita berjuang dulu, aksi Iya. dulu. Iya. Tahun 2020, 2021 baru dibayar tahun 2022 yang lalu. Dan itu pun mereka sudah di PHK juga, ya. Artinya ini menjadi persoalan yang sangat serius ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira kawan-kawan pekerja buruh agar bersuaralah. Ini suara kebenaran dan keadilan. Nggak boleh diam, nggak bisa diam juga. Ya. Kami di sini ini untuk memperjuangkan kawan-kawan pekerja buruh dan juga seluruh rakyat Indonesia. Berat bagi kami, berat bagi pekerja, berat bagi buruh, berat bagi rakyat ketika pemerintah benar-benar nekat untuk menaikkan Iya. harga BBM jenis Pertalite Iya. subsidi ini. Jadi kalau mau tolong efisiensikan, tolong kencangkan ikat pinggang para pejabat di legislatif, yudikatif, di eksekutif. Itu dulu, mereka nggak boleh digunakan fasilitas gratis. Yes. Semua fasilitas gratis, baik itu dia pejabat itu dengan keluarganya itu, ya, tolong itu dihilangkan. Mereka harus bayar, sudah dapat gaji gede dan itu pun dari pajak rakyat yang dibayarkan. Saya kira itu, Bang. Jadi kesimpulannya Bu Mira adalah tolak kenaikan harga BBM ya. Satu, Ya. kami pekerja buruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM yang bersubsidi. Yes. Ya, jenis Pertalite. Yang kedua, jika ini terus ya dinekatkan gitu ya, dilakukan, insya Allah kami akan melakukan aksi besar-besaran Ya. dari seluruh elemen federasi, konfederasi yang lain, Ya. terlintas federasi, lintas konfederasi. Ya. Saya pastikan insya Allah kita akan besar-besaran aksi unjuk rasa Yes. untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite Ya. yang disubsidi. Dan tentunya juga tetap cabut undang-undang Omnibus Law. Nah, harga ini mati. yang kedua soal cabut undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yes. Ini sudah tidak ada lagi hak kompromi. Iya. Nggak ada kompromi. Sudah. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh diimplementasikan, dan jangan coba-coba DPR RI ini juga sebagai wakil rakyat ya. Anda ini digaji oleh rakyat Ya. dan Anda ini ditugaskan untuk mewakili suara rakyat. Jangan coba-coba juga untuk kemudian saya dengar akan merevisi undang-undang P3. 21 tahun 2000 2000 tentang Serikat Pekerja Ya. Serikat Buruh. Ya. Kemudian juga untuk kemudian menyelesaikan, akan segera nih menyelesaikan juga katanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini Ya. dalam waktu dekat. Ini luar biasa ya.
Dia udah jangan mengkhianati rakyat ya. Ini juga rakyat perlu tahu tahun 2024 jangan lagi dipilih mereka Ya. yang sudah mengkhianati rakyat ya, yang sudah mensahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jangan dipilih. Ya. Saya ingatkan jangan dipilih lagi ya. Jangan dipilih. Dan kembalilah rakyat ini untuk memilih para pemimpin-pemimpin yang adil, yang bersih, yang tidak pro terhadap kapitalis.